Oke. Nah, untuk menginstal ISPT badan ini, jadi kita nanti lebih kepada perhitungan PPh badan atau organisasi yang terdaftar di kantor pajak. Jadi nanti kalau misalnya organisasi itu maksudnya ya perusahaan itu kan bisa terdiri dari badan usahanya misalnya PT, perseroan terbatas, atau CV itu atau firma, atau ada lagi beberapa firma kongsi, semua itu ya. Jadi PO misalnya kan itu bagian-bagian dari bentuk badan usaha. Nah, kita misalnya kalau mau melaporkan itu, maka kita menggunakan ISPT 1771 namanya ya. Nah, ini yang pertama nanti diinstal adalah ini. Jadi kan nanti begitu kita sudah ekstrak dia, ini adalah bagiannya. 1, 2, 3. Tapi kalau misalnya sudah seperti di laptop saya sudah ada itu, nanti apa tuh namanya, dia akan suruh untuk perbaiki atau bagaimana gitu kan. Nah, itu. Nah, yang penting cara installnya muncul di sini nih, ada di sini di lembaran itu kalau sudah diinstal nanti ini. Install terlebih dahulu file nomor 1, maksudnya ini. Kemudian file nomor 2, kalau misalnya file ini berisi update, ininya di yang nomor 2-nya ini. Kemudian file nomor 3 diekstrak semua, itu FAT yang 2010. Karena yang terakhir itu adalah 2010 ya. Jadi proses nanti selanjutnya itu akan berjalan seperti biasa. Nanti diikutin aja. Kalau kita coba sebentar ya. Ini di tempat saya kok nggak bisa ya. Nah, ini kelihatan nggak? Halo? Masih loading, Pak. Ya, nanti kalau misalnya ini, kalau saya lihat masuk gini, kelihatan nggak di layar kalian masing-masing? Ada nggak di layar handphonenya atau laptopnya? Ini nggak kelihatan ya? Ini ada muncul kan, begitu kita klik ini nanti dia muncul untuk install kan. Nah, ikutin aja seperti itu. Kemudian nanti hasilnya akan muncul di C, terus program file di DJP. Nah, ini. Kalau ini muncul semua yang di saya punya ya. Apa namanya? Di layar kalian muncul kan ini ya? Ada ISPT 1771, ISPT 1771 2010. Muncul nggak di layar? Muncul, Pak. Muncul ya. Nah, nanti akan formatnya jadi muncul seperti ini dia, Pak, di DJP-nya. Yang seperti biasa kita install biasa ya. Cuma yang saya mau sampaikan satu lagi, ini perlu diperhatikan. Kalau install itu kan gampang sampai sini ya. Yang saya mau sampaikan adalah membuat database-nya. Karena kalau kita kemarin itu di ISPT PPh orang pribadi itu dia kan
copy paste doang kan, copy paste, terus rename, lalu bikin namanya sendiri gitu kan. Nah kalau ini beda soalnya, ini ada perlu apa tuh namanya, pembuatan database-nya seperti ini. Ini perhatikan nanti untuk yang ini kan setelah install nanti dia ini. Ya karena kita kan udah ada di sini nih. Nah, yang kalau di saya selalu buat di sini nih, di search. Selalu sampaikan kita harus masuk ke di OCBC. Kok dia nggak mau ya? Oh, nah dia muncul seperti ini. Ini muncul nggak di layar, bisa nggak? Kayaknya saya nggak bisa kayaknya nih ya. Bentar. Aku harus stop share dulu ya, supaya semua bisa muncul. Nah, kemudian ini yang saya ini ketik di sini, saya nggak tahu di laptopnya, tapi dibuat di search itu, ketik ODBC kan, ini muncul dia. Coba di laptopnya dipraktekkan, ada nggak? Punya laptop semua nggak? Halo? Ada, Pak. Nah, diklik aja di search yang di bawah itu, namanya ODBC. Ya kan? Setelah itu nanti bisa, ini nanti apa namanya videonya saya kirim ya. Setelah itu nanti ODBC-nya itu diklik di sini. Nah, dia muncul seperti ini. Kelihatan ya? Kalau nggak muncul seperti yang apa namanya, kalau nggak muncul, misalnya saya bilang di ODBC data source administrator yang 32 bit, bilang ya info ya. Jadi saya biar tahu kalian juga bisa lihat gitu loh. Nah, kalau sudah muncul itu nanti akan masuk ke sistem di DSN, user DSN bisa, di sistem DSN juga bisa. Tapi biasanya kita gunakan pakai user DSN. Ya kan? Baru nanti add. Ini setelah itu masuk ke Microsoft Access Driver di sini. Yang ini. Setelah udah itu selesai, diklik finish. Nah, sekarang kan ini kita mau buat nama PT kita. Misalnya siapa PT-nya? Nama PT-nya apa? Gitu loh. Misalnya kalau saya PPH Badan. Nah, PT boleh disingkat misalnya nanti kalau misalnya PT-nya itu adalah Sinar Surya Sehati misalnya gini. Nah, dibuat seperti itu. Kemudian pilih select database yang ada. Misalnya ini klik di sini, klik. Nah, dia muncul. Nah, kita arahkan dia ke yang di set tadi, yang di program ininya kan ada di program file ini ya. Program file ini, kemudian DJP, kemudian 17 SPT 1770 2010, kemudian klik database. Nah,
Nah, di sini ada yang kosong. Misalnya ini kosong, ini kosong. Nah, ini yang kita buat, mana yang kosong itu. Nanti kalau kalian baru install itu biasanya ada yang kosong. Kalau ada yang kosong, maka ini diklik gitu. Ya. Nah, oke, berarti kita sudah masuk ke database, pembuatan database dengan nama tadi SPT Badan PT SSS gitu loh. Maka oke. Setelah ini sudah oke. Nah, di sini dia muncul nih. Nah, muncul PPH Badan PT SSS. Oke. Kemudian oke di sini. Nah, ya. Setelah itu nanti kalau kita buka di sini, dia akan muncul seperti ini. Buka SPT-nya. Nah, dia muncul di sini. Maka di sini database-nya sudah muncul nih. Ya kan? Nah, kalau dia misalnya nggak ada masalah di dalam pembentukan database-nya, maka ini nanti akan bisa terbuka. Nah, kalau kita buka, dia akan minta nanti nomor MPWP misalnya. Karena belum ada kan? Nah, berarti ini baru berarti kan muncul di sini. Nanti kita coba masukkan, saya coba cari dulu MPWP yang kemarin. Yang kita sudah pernah kirim ya. MPWP berapa? Nah, yang ini sebentar. 77815. Kita kasih guys. 77 sebentar. 77815 9657 965741400. Nah, ini jadi dia akan membentuk profil wajib pajak. Nah, nanti ini yang menjadi tugasnya. Jadi begitu sudah diinstal sampai di sini dibuat namanya PT tadi Sinar Surya Sehati tadi ya. Sinar Surya Sukses karena itu nanti jadi sama dengan lain. Ya gini ya. Yang kita singkat tadi. Terus alamatnya misalnya Jalan Selatan Jawa. Nomor oke ini dulu. Blok N11 nomor 23. Ini kelurahannya misalnya Kelurahan Margahayu. Kecamatan Bekasi Barat. Kotanya Bekasi. Kode posnya misalnya 17020. Nomor teleponnya terserah ya, jadi nanti dibuat sendiri. Jadi 82901334. Nah, fax itu sama juga 021 8290 1234. Sorry. 8290 1234. Negaranya Indonesia. Kemudian usahanya ini yang disebut dengan
PT PT ya, perseroan terbatas. Nah, dia ikut. Nah, ini nanti otomatis misalnya 414 itu apa ya? Aduh. Ada yang bisa tahu nggak 414 dia KPP mana? Sebentar. Kalau saya cari di sini. 414 KPP mana? 414. Itu 414 itu KPP Cikarang. Cikarang Selatan. Oke, jenis usahanya perdagangan, misalnya tuh ini bebas saja ini ya, perdagangan ya. Nah, nanti bisa dicari misalnya kode usahanya 2367. Dia biasanya 5 angka ya. Kemudian ini non BUT. Ini masuk menjadi taruh misalnya 2020 ya. Jangan lewat dari 2021 karena 2021 nggak bisa dipakai lagi nih ya. Nah, 2020 laporan jenis keuangan buatnya non kualifikasi karena kita nggak tahu ininya ya. Kemudian ini yang penting. Ini pimpinan perusahaannya buat nama sendiri. Ya. Kalau saya buat ini, kemudian jabatannya direksi. Kemudian nanti saya harus cari lagi saya punya MPWP ya. Sebentar. Ada enggak ya di sini ya? Enggak ada lagi nama saya. Nah, oke, nanti MPWP-nya kita ambil lagi dari yang tadi ya, yang dari sini nih. 776.698. 76698. 7218. 721841400. Nah, di sini namanya sama. Kemudian jabatannya sama. Nah, untuk kuasanya tidak perlu. Karena nanti kuasa itu diperlukan untuk mewakili di kantor pajak. Kalau dia masih tetap bisa jalani sendiri, berarti dia tidak perlu memerlukan kuasa. Makanya setelah ini simpan. Yes. Ini. Oke, data berhasil disimpan. Baru nanti ke sini. Muncul ini administrator 1, 2, 3. Oke. Sampai di sini bisa. Kalau sudah bisa, nanti saya perlu kalian kirim sebagai tugasnya yang di sini nih. Nanti dari sini sama ininya, yang 2 ini. Itu berarti kalau sudah masuk sini, dia sudah berhasil menginstall. Ya, oke. Ada pertanyaan? Halo?
Ada pertanyaan? Halo, ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Belum ada, Tidak ada Pak. ya. Artinya itulah nanti menjadi tugasnya dulu ya untuk pertemuan kita hari ini. Kalau misalnya ini nanti videonya saya kirim ya, supaya nanti ada yang menjadi dasar penuntunnya ya. Baik, Oke? Pak. Oke. Nanti yang menjadi linknya itu yang terakhir ya. Yang terakhir saya kirim link untuk download ISPT-nya ya. Ya.